Halo semuanya, jadi hari ini kita akan review materi tentang farmasi bahari, mata kuliah farmasi bahari. Perkenalkan, sebelumnya saya Rosita Jikwa dengan NIM 1S124-071 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Fadila. Selanjutnya, pada pertemuan pertama kita belajar tentang penemuan obat. Nah, penemuan obat ini adalah proses ilmiah di mana dia itu mendapatkan senyawa yang aman dan efektif. Salah satunya yaitu melalui pendekatan farmasi bahari ini. Jadi perkembangannya itu dimulai dari penggunaan secara empiris atau secara turun-temurun hingga era modern yang didukung bioteknologi. Senyawa laut memiliki struktur yang unik dan aktivitas yang punya aktivitas farmakologis yang tinggi dan berpotensi sebagai obat anti kanker, antibiotik. Dengan contoh yang sekarang yang ada itu ada seperti ziconetide dan juga trabesetedin dan juga eribulin. Nah, proses pengembangannya itu memakan waktu yang lama teman-teman dan biayanya besar, namun dia itu memberikan nilai ekonomi dan inovasi yang tinggi teman-teman. Itu pada pertemuan satu. Selanjutnya pada pertemuan kedua kita belajar tentang klasifikasi senyawa bioaktif. Nah, senyawa bioaktif laut itu berupa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh alga, jamur, dan bakteri teman-teman sebagai mekanisme pertahanan dirinya. Nah, berbagai golongan senyawa ini tuh memiliki manfaat beragam, mulai dari pigmen yang bersifat antioksidan, polisakarida sebagai antivirus, dan juga imunomodulator senyawa fenolik untuk anti-aging, hingga terpenoid dan alkaloid yang berpotensi sebagai anti kanker, sehingga sangat menjanjikan untuk bidang farmasi dan kesehatan teman-teman. Pada pertemuan ketiga, kita belajar tentang invertebrata laut dan toksin. Invertebrata laut seperti spons, koral, maluska, dan itu merupakan sumber metabolit sekunder penting seperti terpenoid dan alkaloid dengan aktivitas farmakologis yang kuat. Nah, selain senyawa ini itu bermanfaat, terdapat juga racun laut yang berbahaya karena dapat mengganggu sistem saraf, tahan panas dan juga terakumulasi dalam makanan. Meskipun demikian, teman-teman, organisme ini tuh menjadi dasar penemuan obat yang vital seperti citarabin dan juga fludarabin, di mana dia itu menjadikannya sebagai pabrik kimia alam yang sangat berharga, teman-teman. Nah, pada pertemuan keempat kita belajar tentang biosintesis alga. Nah, alga itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok utama teman-teman, yaitu alga hijau, coklat, dan merah teman-teman. Masing-masing menghasilkan senyawa khas seperti lipid, fukoidan, dan juga alginat, agar, dan juga karagenan. Pembentukan senyawa tersebut itu terjadi melalui jalur biokimia seperti spesifik seperti kayak jalur MEP untuk karotenoid, jalur senkimat untuk fenolik, serta jalur PKS untuk senyawa anti kanker. Produksi senyawa bioaktif ini dapat ditingkatkan melalui pemberian stres lingkungan atau rekayasa genetik yang dibuat oleh manusia. Pada pertemuan kelima, kita belajar tentang isolasi senyawa. Nah, proses isolasi senyawa ini dari biota laut itu memiliki tantangan tersendiri teman-teman. Karena apa? Karena kadar garam yang ada di dalam air laut itu sangat tinggi. Metode yang kita gunakan atau meliputi ekstraksi konvensional maupun yang modern seperti UAA yang lebih cepat dan efisien. Pemisahan dilakukan melalui vaksinasi dengan pendekatan biocide agar hanya senyawa aktif yang diperoleh atau diproses lanjut. Nah, tahap akhir meliputi pemurnian menggunakan HPLC dan juga identifikasi struktur dengan alat canggih seperti NMR dan spektrometri NASA, teman-teman. Itu pada pertemuan kalau kita belajar. Nah, pada pertemuan ke-6 kita belajar tentang terima kasih. Sekian dari review materi